action let's go 저 건물을 찾으러 Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah inni bikhair. Alhamdulillah bi khair. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran Fikih. mata pelajaran fikih di kelas 9 9 MTS ya. Nah, oke, di sini Afifah hadir? Hadir Ibu. Ayu hadir? Hadir Om. Saroji? Oke, siapa lagi? Agni? Hadir Ibu. Aisyah? Muhaimin? Hadir semua ya? Oh, Agna, iya maaf, Agna. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir di sini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, agar lebih berkah lagi pembelajarannya, mari kita berdoa dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, alhamdulillah karena kita sudah berdoa, berarti insya Allah semuanya siap belajar ya? Siap, Ibu. Siap? Oke, kalau gitu duduknya yang tegak kalau siap. Udah, Yang Bu. rapi. Oke, pinter. Nah, sebelum mulai Ibu, kita main tebak-tebakan dulu. Di sini ada apa? Ada Domba, terus sapi, bebek, unta. Kira-kira ini hewan-hewan apa ya? hewan kurban. Hewan kurban, pinter. Berarti hari ini kita belajar tentang apa? Kurban. Nah, siap ya? Semangat ya? Semangat. Oke, kita langsung saja masuk ke tujuan pembelajaran dulu. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas yaitu menjelaskan pengertian kurban. Nanti kalian dijelaskan ya pengertian kurban, kemudian melafalkan dalil kurban, menyebutkan ketentuan hewan kurban, dan mempraktikkan tata cara penyembelihan hewan kurban. Kita langsung masuk yang pertama, yaitu pengertian. Nah, sebelumnya anak-anakku sekalian, secara bahasa, kurban itu dari kata Koroba. Gak apa-apa sih. Korobaya kribu kurbanan. Nah, artinya apa? Artinya adalah mendekat. Nah, mendekat kemana? Maksudnya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini kita lihat arti kurban secara istilah. Kurban secara istilah, di sini yang pertama, kurban adalah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat. Hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri pada Allah. Panjang nggak pengertiannya? Panjang. Panjang. Kalau gitu kita ingat kata kuncinya aja. Yang pertama, kurban itu adalah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Yang ketiga, dilakukan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Paham ya? Jadi pengertiannya kita pecah aja jadi 3. Tadi yang pertama apa? Kurban adalah Hewan ternak yang memenuhi syarat. Terus yang kedua, Dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. yang ketiga, Untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Dasar hukum. Nah, ini di sini insya Allah anak-anakku sekalian udah pada hafal semua nih Al-Kausar ayat 2. Coba Saroji baca ayatnya. Pinter. Siapa yang membaca artinya? Aku. Coba Agna. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Oke, pintar. Nah, jadi di ayat ini dijelaskan ya perintah untuk melakukan Kurban. kurban. Oke, ingat-ingat ayatnya Quran surat Al-Kausar ayat 2. bunyinya gimana? Fasholli lirabbika wanhar. Pintar. Oke. Kita langsung lanjut. Ketentuan hewan kurban. Nah, di sini
sebelum kita melakukan kurban, pasti kita harus tahu dulu ketentuan hewannya harus kayak gimana. Apakah yang cacat atau yang kayak gimana? Nah, kita harus tahu ya. Di sini yang pertama, hewan merupakan ternak berupa unta, sapi, kambing, atau domba. Tadi ya, gambar-gambar yang di depan itu adalah hewan-hewan ternak yang dapat dikurbankan. Kemudian yang kedua, minimal usianya yaitu untuk unta 5 tahun, untuk sapi 2 tahun, untuk kambing 1 tahun, dan domba 6 bulan. Coba kita ulang ya. Unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba 6 bulan. Oke, coba Ayu, kambing berapa? Kambing 4. Kakinya 4 benar, tapi usia minimalnya 1 tahun. Terus Aisyah domba 6 bulan. Oke. Sapi 2 tahun, unta 5 tahun, pintar. Yang ketiga, tidak memiliki cacat di sini. Ketentuannya kayak gimana? Nah, yaitu gak boleh buta, gak boleh penyakitan, gak boleh pincang, dan gak boleh tua banget atau kurus banget. Kalau misalkan ada buta, baik salah satu mata atau dua-duanya, maka dia gak sah, kurbannya gak akan sah. Atau misalkan sakit, kena virus gitu ya sekarang atau apa, nah itu nanti kurbannya nggak sah. Kalau pincang kelihatan ya, kadang kita ngelihat hewan ada yang pincang, itu nggak bisa buat kurban. Yang terakhir ada yang kayak gak diurus gitu, kurus banget gitu ya, harus diingat-ingat. Nah, hewan kayak gini itu yang tidak sah untuk dikurbankan. Yang kedua, dia menyebabkan makruh tapi masih sah kurbannya. Yang pertama yaitu telinganya robek seluruh atau sebagian. Yang kedua, tanduknya patah seluruh atau pecah atau patah kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini nih, misalkan nih telinganya robek atau tanduknya cuma sebelah, itu nggak apa-apa, cuman hukumnya makruh, pintar. Oke. Jadi kalau misalkan tadi yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban apa aja? Buta, sakit, pincang, kurus, atau tua. Iya, itu. Kalau misalkan terlalu kurus atau terlalu tua, nanti hewannya nggak punya sumsum tulang. Nah, oke, pintar. Sebelum kita rehat sejenak, Ibu mau review dikit aja materi tadi ya. Tentang pengertian ya, tadi pengertian dibagi menjadi 3 kan? Iya. Yang pertama yaitu hewan ternaknya. Menyembeli hewan ternak sesuai ya syarat atau ketentuan. Yang kedua yaitu hari raya Idul Adha. Iya, hari tasyrik. Yang ketiga, beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Pintar-pintar ya. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu sebentar aja. Iya, Bu. Nah, ice breakingnya apa? Simple aja. Kalian perhatiin tangan ibu ya. Kalau ibu tangannya gini, bilangnya boom. Bisa? Gini? Gimana? Boom. Kalau ibu gini bilang sut. Sut. Coba. Sut. Mana suaranya? Sut. Oke. Kalau ibu gini brot. Brot. Gimana? 1, 2, 3. Brot. Gini? Boom. Sut. Brot. Oke, fokus ya. Fokus semuanya. Kalau nggak ada yang nggak fokus, ibu tanya ya. Coba. Boom. 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 Sut. Brot. Brot. Sut. Sut. Brot. Brot. Sekali lagi nih kayaknya masih banyak yang nggak fokus. Tadi ini apa? Boom. Sut. Brot. Oke, ulang sekali lagi. Brot. Sut. Brot. Sut. Brot. Boom. Boom. Brot. Boom. Brot. Brot. Karena ini Muhaimin ini kurang semangat, jadi ibu mau tanya. Coba sebutin tadi usia minimal unta berapa tahun? 5. Pinter banget. Kalau sapi? 2. Kalau kambing? Kalau domba? 6 bulan. Masya Allah. Keren. Oke, kita langsung saja masuk materi selanjutnya, yaitu bagaimana tata cara menyembelih kurban nih. Yang pertama,
Di sini pemilik kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri sebaiknya ya. Jadi kalau misalkan muhaimin mau nyembelih, mau berkurban ya muhaimin nyembelih sendiri. Tapi itu sebaiknya. Cuman boleh untuk diwakilkan. Cuman kalau diwakilkan muhaimin hadir gitu. Kalau bisa ya, sebisanya gitu. Kemudian memakai alat yang tajam untuk menyembelih. Ini termasuk adab juga ya. Ya termasuk perintah Allah untuk menyembelih hewan dengan alat yang tajam, benar-benar tajam. Nah, di sini hewan yang disembelih, ini mulai ke prosesi caranya nih. Oke, ibu bawa ini dulu. Bawa sesuatu, yaitu bawa domba. Nah, nih kita lihat di sini. Hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya. Berarti kiri di sini kan? Berarti dia miringnya gini, kiri. Jatuhnya kayak gini. Dihadapkan ke kiblat. Kiblatnya sebelah mana? Sana. Berarti begini. Ya. Kiri, lambung kiri di bawah menghadap kiblat. Pintar. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya cepat putus. Nih, anggap aja ini pisau. Ini pisaunya udah diasah 7 hari 7 malam nih ya. Nah, jadi kayak gini ya posisinya. Selanjutnya apa? Selanjutnya, pas kayak gini, ini ceritanya di bawah gitu ya, misalkan. Ya udah di sini deh. Di sini ya, ceritanya di bawah. Nah, ini tuh ditahan dulu pakai kaki. Gitu ceritanya. Ini kaki ya, ceritanya ditahan nih. Ini diikat kakinya, tuh. Diikat. Terus pas kayak gini, sebelum mulai baca Bismillahi wallahu akbar. Langsung Bismillahi wallahu akbar. Gitu ya. Langsung boleh arahnya ke atas, boleh arahnya ke bawah. Asalkan langsung keputus 3. Iya, 1 jalur buat makan, 1 jalur buat nafas, 1 urat nadi. Itu harus langsung dalam sekali. Gitu ya. Oke. Nah, setelah setelah dikeret gitu ya. Kemudian membaca ini beberapa doa. Ada hadza minka walaka. Boleh itu pilihan pertama, atau hadza minka walaka anni pilihan kedua. Atau kalau misalkan diwakilkan, berarti hadza minka walaka an muhaimin atau kayak gitu. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiganya Allahumma taqabbal minni kalau nyembelih sendiri. Dan yang terakhir Allahumma taqabbal min muhaimin. Itu kalau mewakilkan gitu ya, misalkan. Nah, biar kita lebih paham, kita tonton video singkat. Nih, jadi tuh diperhatiin dulu ya tadi ketentuan-ketentuannya, usia, kecacatannya, kesehatannya. Nah, cari dulu yang tajam nih, yang paling tajam yang mana? Tuh, harus sangat tajam. Kalau pisaunya kecil juga nggak apa-apa, asal tajam, cuman jangan kecil banget gitu ya. Tuh, jadi ini berarti kiblatnya tadi ke sana, ya kan? Terus menghadap kiri kan? Itu kirinya di bawah. Makanan. Nanti pernapasan makanan. Itu tiga-tiganya. Yang di sebelah sini, soalnya di sebelah sini bawah. Oke. Putus. Dan ketika motoknya, iya. Ini nggak sampai berdarah kok. Di bawah kuping. Pas di sini. Jadi nggak sampai berdarah. Iya. Bukan di bawah kuping di sini, bagian leher, tapi jurusan kuping. Bagian teh, ngambilnya mulai bolongnya itu jangan. Tuh nih ya, kelihatan ya? 1, 2, 3 nih. 3 ini harus wajib kepotong. Dari bawah kalau misalnya ini ke atas. Tuh boleh ke atas, boleh ke bawah. Ditenangin dulu. Nah, udah gitu aja. Jadi dipastiin dulu hewannya tenang dulu, kayak tadi nunggu napas dulu, berat. Nah, biar nggak sakit ya. Nah, ada juga nih video selanjutnya, jangan enak ya anak-anakku sekalian. Ini mah langsung. Ya, nah di sini lah kultur mari akan dipinang penyatu. Ya, siap? Siap? Siap.
Bismillahi. Seret. Nah, langsung gitu ya. Oh iya. Nah itu Bismillahi, doanya Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke, pintar. Nah, sebelumnya Ibu minta Afifah coba gimana tadi prosesi penyembelihannya dari arahnya dan sebagainya. Coba maju boleh? Oh ya udah duduk di kursi aja. Jadi tadi prosesinya bahwa dipastikan dulu hewan kurbannya tidak sakit dan sebagainya, usianya gitu ya. Kemudian lambung kiri di bawah. Coba. Kan ini lambung kirinya ya. Kemudian dibaringkan, kemudian menghadap kiblat, kiblatnya sebelah sana. Kemudian kakinya misalkan diikat atau dipegangin sama orang-orang. Kemudian si hewannya harus tenang dulu, lalu disembelih deh sama yang diwakilkan atau yang mengkurbankannya. Sembelih dari arah yang tadi itu yang kerongkong tempat makan ya, pernapasan sama nadi. Boleh dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Itu. Doanya gimana pas gini? Bismillahi Allahu Akbar. Pintar, Masya Allah, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang tadi udah dijelasin sama Pipa. Sekarang Ibu mau minta praktik sebentar buat laki-laki dulu ya. Ceritanya di sini Muhaimin mau sembelih domba sendiri. Sini Muhaimin. Sembelih domba sendiri. Kayak gimana ceritanya? Taruh dombanya. Jadi diperiksa dulu dombanya. Ya. Sehat. Sehat terus. Domba tuh umurnya iya minimal 6 bulan. Terus dibaringkan dulu. Diikat. Iya. Kuat-kuat. Iya, kuat-kuat. Terus menghadap kiblat. Iya. Posisinya tuh si lambung kirinya. Iya, benar. Ya gitulah pokoknya. Terus ambil pisaunya yang tajam. Terus digorok. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Terus udah selesai? Baca doa. Allahumma taqabbal minni. Pintar. Satu lagi, Saroji coba. Kalau yang ini Saroji mewakilkan Muhaimin ceritanya. Kalau tadi Muhaimin mau sendiri, kalau sekarang enggak, aku maunya diwakilin Saroji. Coba kayak gimana? Sok. Pertama kita cek dulu takutnya ada cacat atau sakit. Iya, gitu. Dari umurnya kita lihat dulu ini udah memenuhi syarat atau belum. Domba itu kan 6 bulan. Iya, minimal. Kalau misalkan sudah memenuhi syarat, maka kita baringkan si dombanya mungkin itu di bawah. Iya, bentar. Gini, menghadapi ke kiblat. Iya. Lalu ditahan kaki. Iya, bentar. Lalu di Bismillahirrahmanirrahim disembelih sampai 3 urat itu putus. Makan nadi sama pernapasan. Boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas. Iya. Nah, setelah misalkan disembelih, lalu Allahumma taqabbal min Muhaimin. Keren. Salah. Ini boleh buat itu? Enggak nanti ya, ini punya ponakan Ibu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya semuanya sudah paham ya sama materinya. Terakhir ya, menentukan. Sebelum kuis, review dikit deh sebentar materinya. Ibu mau tanya, coba Agni, dalil kurban tadi surat apa? Surat Al-Kautsar ayat 2. Bunyinya? Fasholli lirabbika wanhar. Oke, ayo. Sapi minimal berapa tahun? Sapi 5. Pinter. Aisyah. Kambing minimal 1 tahun. Agna, pengertian kurban yang pertama. Menyembelih hewan kurban sesuai dengan syariat. Pintar. Udah, sekarang kita mulai aja kuisnya. Ibu kasih waktu 1 menit cukup deh kayaknya ya. Ini soalnya mudah. Soalnya mudah. Jangan lupa ditulis namanya, kelasnya. Ya, boleh. 1 menit dimulai dari sekarang. Sini. Pulpennya maaf. Mau dong. Bagus. Apa ini? Pesawat mau. Iya.
Masya Allah jawabannya pintar-pintar. Bu sudah. Udah, wah pintar banget Ragna. Bentar ya Bu ya. Sok, yang belum Ibu kasih, Ibu hitung mundur 20 detik. 20, 19, Udah Bu, udah 18, Bu. Udah. 17, 16, 15, 14, 13, 12. Ini ada nama. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Nggak apa-apa, ayo. Nggak apa-apa, sebisanya aja. Iya, Iya. sampai 1 tahun. 1 tahun. Gimana materinya? Paham semua? Paham ya? Oke, sebelum kita tutup. Boom. Udah pada lupa ya? Coba 1, 2, 3. Busut. Berat. 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 Busut. Bum. Bum. Oke, nggak apa-apa. Pelajaran selanjutnya harus lebih fokus lagi ya, Saroji ya. Oke, kalau gitu kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.